Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 5474. Lanjutan dari catur kemarin. Di sini diceritakan dalam kehambaan dewa spiritual raksasa Tinda melangkah maju selangkah demi selangkah. Rekannya tampak canggung, tetapi setiap langkah yang diambil menempuh jarak 10 juta kilometer. Kemanapun ia lewat, bintang-bintang akan redup dan langit akan menjadi gelap. Yangke dan Kiau, penatua Kiau, menatap sosok raksasa ini, dan sebuah pikiran muncul secara bersamaan di hati mereka. Surga yang hancur sudah selesai. Sambil menggertakkan giginya, Kiau berkata tujuannya adalah Winwish Territory. Jalur spatial Territory Battlefield yang menghubungkan ke dunia luar adalah Winwish Territory. Ia ingin pergi ke sana dan bergabung dengan klan Tinta dari wilayah spesial untuk sepenuhnya membuka jalan itu. Wilayah kabut angin yang mengelutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang domain sebesar ini. Dia juga belum pernah ke sana. Namun setelah mendengar penjelasan leluhur tua Kiau, yang tahu bahwa tebakannya sebelumnya salah. Dia mengira bahwa jalur medan perang wilayah spesial yang terhubung ke dunia luar adalah surga yang hancur, tetapi sekarang tampaknya itu bukan surga yang hancur, tetapi wilayah kabut angin. Satu-satunya jalan antara surga hancur dan medan perang wilayah spesial masih dikendalikan oleh ras manusia. Dari kelihatannya, Luan dan Yeming telah bergegas dari wilayah kabut angin ke surga hancur, tidak langsung muncul di sana. Dia dengan cepat mengeluarkan pakan semesta dan memeriksanya sebelum dengan cepat berkata, perjalanan ke wilayah kabut angin ini tidak jauh, kita hanya perlu melewati 3 domain besar. Mengatakan demikian, matanya berbinar. Aku bisa menyegel ketiga gerbang domain ini dan mengulur waktu. Jika sebelumnya dia akan berasumsi bahwa klan Tinta tidak akan berdaya setelah menyegel gerbang domain, tetapi gerbang di wilayah spesial yang telah disegel oleh leluhur kuno ras manusia masih terkikis oleh klan Tinta. Jadi sini dapat dilihat bahwa seperti yang dikatakan OLD3, menyegel gerbang domain bukanlah rencana yang sangat mudah. Master klan Tinta biasa atau bahkan raja klan Tinta tidak akan dapat membuka gerbang yang disegel lagi, tetapi dewa spiritual raksasa Tinta, tiruan dari Blacklink, memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan tinta murni untuk merusak, penghalang, dan buka lagi. Dengan demikian, bahkan jika gerbang wilayah kabut angin diblokir, itu hanya akan menunda mereka untuk waktu yang singkat. Tidak dapat sepenuhnya memblokir jalur klan Tinta. Lalu leluhur tua Kiau bertanya. Yangke berkata dengan sungguh-sungguh, satu-satunya yang dapat menghentikan dewa spiritual raksasa Tinta ini adalah dewa spiritual raksasa atau eksistensi yang sama kuatnya leluhur tua di medan pertempuran wilayah spesial. Selain dewa spiritual raksasa Tinta dan seberkas rambut di kepalanya, apakah ada dewa spiritual raksasa Tinta yang botak? Tidak pernah melihatnya. Leluhur tua Kiau menggelengkan kepalanya. Saat ini di sisi lain dari medan perang wilayah spesial hanya ada 2 dewa spiritual raksasa. Salah satunya dari sisi ras manusia, dan seperti yang dikatakan Yangke, dia memiliki seberkas rambut di kepalanya, sementara yang lain adalah dewa spiritual raksasa Tinta. Keduanya telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah-olah mereka bisa bertarung sampai akhir waktu. Ahada tidak berada di wilayah spesial. Hati Yangke sedikit bergetar. Jika dia bisa menemukan Ahada, dia mungkin bisa menghentikan klan Tinta, tetapi Yangke tidak tahu di mana menemukannya. Sejak dia meninggalkan Batas Bintang, tidak ada berita tentang Ahada. Meskipun dewa spiritual raksasa sangat besar dan dapat dengan mudah ditemukan, mereka juga mampu berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melewati gerbang domain. Kembali ketika AR membawa Yangke melalui gerbang domain, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mengecilkan tubuhnya secara besar-besaran. Selain itu, mereka sangat suka tidur, jadi jika mereka mencari tempat untuk tidur, ribuan tahun mungkin akan berlalu. Karena dia tidak bisa menemukan Ahada, dia hanya bisa mencari bantuan dari mereka berdua. Keduanya juga merupakan eksistensi yang setara dengan dewa spiritual raksasa. Setelah mengambil keputusan, Yangke berkata, leluhur tua, aku akan menyerahkan ini padamu. Aku akan pergi ke Chaotic Dead Territory. Mendengar ini, leluhur tua Kiau segera memahami niat Yangke. Kamu ingin meminta Burning dan Nether Glimmer untuk keluar? Tidak ada jalan lain. Leluhur tua Kiau sedikit menyengit, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri dan mengangguk.
Pergilah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menundanya. Dengan kekuatan sendiri, dia benar-benar tidak bisa menghentikan dewa spiritual raksasa tinta, tapi dia masih bisa menemukan cara untuk menundanya untuk sementara waktu. Selain itu, Yangge bisa menyegel gerbang domain, jadi mungkin dia bisa menunggunya untuk meminta Burning Sin dan Nether Glimmer keluar. Namun, jika keduanya benar-benar keluar, itu mungkin bukan hal yang baik. Pengalaman Yangge dangkal, jadi dia tidak tahu betapa menakutkannya keduanya, tetapi Luhur Tua Kiau telah mendengar tentang mereka. Keduanya melambangkan kematian dan kehancuran. Untungnya keduanya baik hati dan hanya tinggal di Chaotic Death Territory, tidak pernah muncul di depan umum. Lalu tidak, bagaimana mungkin ada 3000 dunia yang tersisa? Setelah mengambil keputusan, Yangge tidak menunda lebih jauh dan segera pergi. Mengaktifkan prinsip ruang, dia terbang menjauh. Leluhur Tua Kiau melirik dewa spiritual raksasa tinta yang sedang berjalan di udara dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju dewa spiritual raksasa tinta. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah mengaktifkan kemampuan ilahi dan teknik rahasianya. Sebelum ini, semua perhatian Yangge terfokus pada dewa spiritual raksasa tinta, jadi dia tidak memperhatikan perubahan di surga yang hancur. Namun sekarang dia bergegas maju dengan kecepatan penuh. Dia menemukan bahwa banyak orang sedang menuju gerbang domain Starred Heaven. Orang-orang ini semuanya tampaknya melarikan diri untuk hidup mereka. Yangge mengerti bahwa pengaturannya sebelumnya efektif. Sebelumnya dia telah meminta senior porter untuk junior sister dari Heavenly Net Palace untuk menyebarkan berita tentang murid tinta, membuat para kultivator Starred Heaven waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan. Saat itu situasi tidak terlalu buruk. Bahkan jika ada beberapa murid tinta dengan kekuatan 3 Raja Ilahi Surga yang hancur, mereka masih bisa dilenyapkan tepat waktu. Namun setelah Luan dan yang lainnya masuk ke tanah luhur roh suci dan membangunkan dewa spiritual raksasa tinta, situasinya dengan cepat memburuk. Hong Hu pergi dengan Kun Ao yang terluka parah, terus-menerus menyebarkan berita tentang kebangkitan dewa spiritual raksasa tinta di sepanjang jalan, menyebabkan semua orang di surga hancur menjadi gelisah. Jika berita ini disebarkan oleh orang lain, orang-orang yang melanggar hukum di surga hancur mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi karena itu dari roh suci seperti Hong Hu, tidak ada yang bisa menolak untuk mempercayainya. Mereka yang menghargai hidup mereka menyeret keluarga mereka, mengemasi tas mereka dan meninggalkan tempat persembunyian mereka, ingin meninggalkan surga hancur sesegera mungkin. Namun kebanyakan dari mereka memilih untuk tetap tinggal dan mengamati. Sebagian besar kultivator di Starred Heaven putus asa dan hanya bisa bersembunyi di sini. Di alam semesta yang luas ini tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi selain Starred Heaven. Meskipun berita yang dikirim oleh Hong Hu mengejutkan,